langsung dari pertengahan 1960-an hingga 1998 menunjukkan dinamika kompleks dalam aspek persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan serta dinamika persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Dimulai dari kelebihan, stabilitas politik pada masa Orde Baru. Orde Baru berhasil membawa stabilitas politik setelah periode krisis pada akhir Orde Lama. Pemerintahan yang otoriter di bawah pimpinan Presiden Soeharto saat itu mengurangi ketegangan politik dan konflik. Yang kedua, pemekaran daerah. Kebijakan pemekaran daerah membawa pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat di tingkat lokal, meningkatkan kesejahteraan daerah tertentu, dan memberikan pengakuan terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pengendalian konflik. Pemerintah berhasil mengendalikan konflik regional seperti separatis di Aceh dan Timur Timur, meskipun seringkali dengan cara yang kontroversial. Yang keempat, perekonomian yang stabil. Kebijakan ekonomi yang pragmatis berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatkan kesejahteraan sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai pemersatu. Pancasila terus diangkat sebagai ideologi negara, dianggap sebagai pemersatu di berbagai kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Berbicara tentang kelebihan, tentu saja pasti ada sisi kekurangan dari masa Orde Baru ini. Seperti yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintahan Orde Baru dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama dalam menanggapi perlawanan politik dan konflik di beberapa daerah. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak merata, menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang signifikan antara kelompok masyarakat yang elit dan masyarakat umum. Dan yang ketiga, ketidakadilan politik. Sistem politik yang otoriter menyebabkan ketidakadilan politik dan ketidakbebasan berpendapat. Pemilu diatur untuk mengamankan dominasi politik penguasa. Dan yang terakhir, praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat tingkat korupsi dan kolusi yang tinggi dalam pemerintahan masa Orde Baru. Ini ada dinamika. Yang pertama, desentralisasi sebagian. Meskipun pemekaran daerah pusat tetap memegang kendali atas kebijakan dan sumber daya penting, menimbulkan kritik terhadap desentralisasi sebagian. Pada masa ini, tidak ada yang namanya otonomi daerah. Yang kedua, perubahan identitas nasional. Perubahan ekonomi dan sosial membawa perubahan identitas nasional dengan munculnya masyarakat yang lebih terbuka dan terhubung secara global. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi versus ketidaksetaraan. Meskipun pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial tetap menjadi masalah serius menyebabkan ketegangan dalam persatuan. Dan yang keempat, Pancasila dan keberagaman. Meskipun Pancasila diangkat, adanya keberagaman budaya dan agama memunculkan tantangan dalam memelihara persatuan itu sendiri. Sementara, Orde Baru membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan otoriter, meskipun masih banyak pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksetaraan yang menciptakan dinamika kompleks dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Terhadap masa Orde Baru, masih banyak pelanggaran HAM, ketidakadilan politik, praktek KKN, dan sarannya mencakup peningkatan transparansi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan inklusivitas dan keadilan yang lebih besar lagi. Dibandingkan dengan masa Orde Baru, kondisi saat ini di Indonesia menunjukkan pergeseran signifikan dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Desentralisasi telah berkembang lebih lanjut, memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam pengolahan sumber daya dan kebijakan lokal. Ini mencerminkan respons terhadap tuntutan akan inklusivitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bangsa.